Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vita Yuriatun SSTP MN Panewu Pundong. Pada kesempatan ini, hari ini dilaksanakan pengajian rutin ASN, TNI, Polri, Lurah dan Pamong Kalurahan beserta staf Pamong Kalurahan di Kapanewon Pundong, di Aula Kapanewon Pundong. Dengan pengajian ini diharapkan ada silaturahmi se-Kapanewon Pundong dan juga ada sinergitas antara TNI, Polri, juga Pamong Kalurahan beserta stafnya sehingga dapat meningkatkan juga keimanan dan ketakwaan semua se-Kapanewon Pundong dan juga nanti juga meningkatkan integritas dan etika kerja bagi semua sehingga bisa melaksanakan ketugasan sesuai dengan etika, sesuai dengan norma, dan sesuai dengan aturan. Dan dengan adanya pengajian ini diharapkan juga bisa menjalin kekompakan antara ASN, TNI, Polri, dan juga Lurah, serta Pamong Kalurahan se-Kapanewon Pundong. Demikian yang dapat kami sampaikan, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak seperti biasanya, selamat datang dari Polsek. Banyak alhamdulillah ibu-ibu poluan dan juga bapak-bapak dari Polsek. Terima kasih rawuhnya. Monggo Mas Putut dan teman-teman ke depan. Dan mudah-mudahan dengan adanya pengajian rutin ini bisa kita meningkatkan silaturahmi kita bisa menimba ilmu bersama dari ustadz-ustadz kita yang memang rutin kita tiap bulan pasti ada pengajian giliran. Dan pada kesempatan ini tepatnya di Kapanewon Pundong, alhamdulillah saya sudah beberapa kali pengajian, nyun ngapunten tidak bisa membersamai Bapak Ibu semuanya, dan alhamdulillah hari ini pagi ini bisa bareng-bareng dengan Bapak Ibu semuanya. Kita nanti simak bersama apa yang disampaikan oleh Pak Hanafi, yang mudah-mudahan nanti ini bisa memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kegiatan ini mudah-mudahan bisa meningkatkan sinergitas kita antara ASN, TNI, Polri, dan juga dengan perangkat ataupun pamong di kalurahan, di 3 kalurahan ini. Kemudian juga selain itu mudah-mudahan ini bisa, kegiatan ini, pengajian ini bisa untuk meneguhkan integritas dan etika kerja kita di dalam kita melaksanakan tugas sehari-hari kita dengan tugas kita, tusi kita masing-masing. Dan yang selanjutnya dengan pengajian ini mudah-mudahan nanti bisa menanamkan nilai-nilai religius untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita semakin religius dalam kehidupan kita, dalam melaksanakan tugas itu tidak lepas dari norma-norma dan aturan-aturan di agama kita. Dan semuanya saja untuk Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan kita semakin kompak, semakin solid se-Kapanewon Pundong sehingga bisa membawa Kapanewon Pundong ini semakin maju dan sejahtera. Itu harapannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan monggo nanti ke depan diajak lagi teman-temannya untuk ikut pengajian rutin di se-Kapanewon Pundong. Dan pada Pak Hanafi, matur nuwun sudah berkenan untuk menjadi narasumber kita, Ustadz kita pada kesempatan pagi hari ini. Matur nuwun, ada salah dan kurang mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Vita Yuriatun SSTP MN yang sudah menyampaikan sambutannya. Acara selanjutnya, acara inti penyampaian pengajian dari Kepala KUA Kapanewon Pundong pada Bapak Hanafi SAG MSI, kami persilahkan. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairil mursalin wa imamil muttaqin wa qaidil gharril muhajjalin sayyidina wa maulana wa habibina wa uswatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, peserta pengajian Jumat pagi Kapanewon Pundong yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Puji syukur pada Allah Ta'ala, pagi ini kita dikasih kesempatan, dikasih kesehatan, kemudahan, keleluasaan, bisa bersama-sama hadir di forum yang mulia ini untuk tafakuh fiddin, tolabul ilmi, silaturahim, keluarga besar, ASN, TNI, Polri, guru, perangkat kalurahan se-Kapanewon Pundong. Sholawat salam semoga tercurah limpah pada teladan kita, uswah kita, panutan kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, melimpah pada keluarga beliau dan seluruh pengikutnya. Pripun kabaripun Bapak Ibu? Sehat-sehat sih? Tidak setiap hari kita itu bisa bertemu dengan Bu Panewu. Tidak setiap hari bisa bertemu dengan Pak Panewu Anong, Pak Kapolsek, Pak Tentara. Alhamdulillah pagi ini kita bisa berjumpa, bertemu dalam rangka untuk meningkatkan iman takwa kita. Maka pagi ini kita akan belajar bersama-sama. Sebagai panduan, kita kasih judul Babul Hassi alal khusyu'i fis sholati. Kita ikhtiar meretas jalan bagaimana agar kita dalam beribadah itu bisa menemukan manfaatnya, menemukan nilainya, bisa menikmati ibadahnya. Bapak Ibu rahimakumullah, rezeki, kita punya uang itu juga rezeki. Punya kendaraan juga rezeki. Punya istri juga rezeki, punya suami juga rezeki. Dan ternyata bisa beribadah itu adalah rezeki yang paling indah. Bisa melaksanakan sholat itu juga rezeki yang luar biasa. Banyak orang ketika dikasih materi lebih banyak kemudian meninggalkan rezeki ini. Sholat mulai tidak tertib. Padahal apa? Rezekinya sudah semakin banyak rezeki yang lain. Duitnya banyak, hartanya banyak, tapi kok malah meninggalkan sholat. Berarti meninggalkan rezeki yang paling esensial. Isoh ngibadah kuwi rezeki. Bisa hadir ngaji pagi ini di Kapanewon Pundong juga merupakan rezeki. Kalau yang di puskesmas, di polsek, di koramil, kan ada shift-shiftan Bapak Ibu ya. Ada piket malam. Tentu nggak bisa ikut ngaji pagi hari ini. Alhamdulillah kita bisa seger-seger semua. Saya lihat nih wajah-wajahnya malam Jumat. Wajah malam Jumat ini udah hari Jumat ya kan ya. Kira-kira udah kelegan lah ya. Sing kelegan, sing wajahnya cerah-cerah mbok nawa kelegan. Sing rapate cerah-cerah mbok nawa ya rapate kelegan. Alhamdulillah. Pokoknya semuanya senang ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pagi ini kita akan belajar bersama untuk bisa menikmati satu ibadah yang sudah rutin kita lakukan, kita kerjakan tiap hari, bagaimana nanti memaknainya. Ini kita ambilkan dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, karangan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau lahir di daerah Asqalan. Asqalan itu kalau kita buka di Google Maps sekarang Askelon, di daerah yang diduduki oleh penjajah Israel. Jadi wilayahnya kelahirannya Ibnu Hajar sekarang diduduki oleh Israel. Jadi banyak sekali wilayah di sana lahir para ulama hebat-hebat. Nah, sekarang belum merdeka karena dijajah oleh Israel. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, agar hangat kita baca dulu ya. Ini beberapa ayatnya, ada 3 ayat. Kemudian ada beberapa hadis. Semoga nanti bisa tuntas sebelum jam 9 sudah rampung. Apa ajeng dugi zuhur?
Ya, ibu-ibu, bapak-bapak kepala sekolah kan harus ngajar ya, mengawasi para guru, para murid. Jadi kalau nggak ada kepala sekolah niku guru-guru seneng apa mboten Bapak Ibu? Kapan ewan niku nek Bu Panewu rawuh pripun? Ya ya wae. Oke, alhamdulillah harus disyukuri kehadiran kita semua ya. Alhamdulillah ada Pak Kepala Sekolah, alhamdulillah ada Bu Panewu, Bapak-bapak penyuluh semuanya ya. Yuk kita baca dulu biar bareng saya dulu nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Bapak Ibu, orang itu akan semangat kalau tahu apa tujuannya. Jenengan nyambut damel niku men napa Bu kira-kira? Wong ngarep dhewe ditakoni. Besok ning mburi wae. Pripun Bu? Kira-kira men napa Bu? Ibadah. Alhamdulillah. Niatnya bekerja adalah manifestasi perwujudan kita sebagai sosok manusia, kita ikhtiar ibadah. Garwane Kanjeng Nabi sing sepisan Ibunda Khadijah niku trader, seorang pedagang yang sukses. Ibu-ibu pedagang sukses. Ada yang bapak-bapak yang istrinya pedagang besar sukses? Pak Singgih? Katanya bukan pedagang, bukan pedagang juga ternyata ya. Pak Ngajilan, garwane pedagang Pak? Oh sanet, oh bukan ya ternyata. Rata-rata itunya ya pedagangannya kayaknya bukan pedagang besar. Ternyata Kanjeng Nabi itu istrinya pedagang yang antar negara, luar biasa. Pak Mukhtar garwane nun sewu pedagang Pak? Oh sanes, berarti rata-rata bukan pedagang juga ya. Nah kalau mau ibu-ibu ya ini tadi pokoknya kita bekerja ikhtiar. Nah kalau orang tahu tujuannya itu insya Allah akan bersemangat. Sholat ki men ngopo, zakat ki ngopo, maka nanti Allah Ta'ala sudah memaparkan tujuannya apa. Di ayat ini disampaikan, berarti sholat itu kagem nopo Bu? Nek jenengan men ngopo sholat niku? Biar mendapat ketenangan. Nopo Pak nek sholat niku Pak? Tentrem, tenang. Pak Edi nopo Pak Edi? Niki yang penyuluh pertanian luar biasa niki. Ingin mendekatkan diri. Ya, ingin mendekatkan diri kepada Allah. Nah, baik. Tadi kita udah baca, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Wa aqimis sholata li dzikri. Wa aqim, dirikan olehmu as-sholata salat li dzikri, untuk mengingat Allah. Li dzikri, agar ingat kepadaku, kepada Allah. Allah Ta'ala ngasih informasi ke kita bahwa sholat itu tujuan utamanya zikrullah, mendo kelingan karo Gusti Allah. Nah ini eling karo Gusti Allah bakal tentrem. Ya betul Bapak Ibu. Wow, kita itu punya Tuhan, sesuatu yang kita tempat bergantung, menjadi tenang. But gawe yo tenang, ibadah yo tenang. Yang biasanya sholat niku sing dieliling napa kian Pak? Jadi jebule nek salat niku sing dieling malah liyane, nggih. Mbak Yuni, MC-nya nek salat niku kelingan apa?
kelingan pawon, kelingan jemuran dan lain-lain. Ternyata apa? Ya berarti kita perlu ditata kembali. Kalaupun kemudian pas sholat kita ingat yang lain, segera kita kembalikan. Tujuan kita adalah zikrullah. Yang pancen begitu Allahu Akbar kelingan liyane. Aku engko arep dadi apa, engko arep ngopo, duwe apa, ning omah isih pira akan dihitung-hitung. Gitu Pak Dukuh. Gitu. Pak Dukuh Junggurangan apa Pranti? Ya, Pak Pranti nggih, Pak Dukuh Pranti nggih. Alhamdulillah tesih masih baru nggih. Niku Pak Lurah pun rawuh, Pak. Iki Pak Lurah Sri Hardono, alhamdulillah. Sugeng rawuh Pak Awaludin. Iki pun dirumi Pak Dukuh no nggih. Berarti apa? Orang kalau tahu tujuan, insya Allah dia akan bersemangat. Bekerja juga bersemangat, beribadah juga bersemangat. Tugas-tugas kita adalah sebagai khalifatullah fil ardi. Kita itu sebagai wakil Allah yang diberi amanah kepercayaan untuk mengelola bumi ini. Ada yang sebagai guru, ada yang sebagai namanya perangkat di kalurahan, ada yang di kapanewon, ada yang di puskesmas, ada yang sebagai penyuluh, semuanya sebagai wujud kita khalifatullah fil ardi. Itu maka nanti kalau ingat kepada Allah, insya Allah semuanya akan amanah. Kalau ada orang barangkali kerjanya kurang beres, berarti karena dia kurang zikrullah. Nek eling karo Gusti Allah kan merasa diawasi. Walaupun kepala sekolah nggak hadir, walaupun barangkali Bu Panewa agenda keluar, kepala kantor nggak ada, kalau merasakan zikrullah dia akan bertanggung jawab. Ada di pesantren ujian, Pak Kiai memberi ujian kepada para santri. Semua ini santri semua. Nah kemudian Pak Kiai itu karena kelasnya banyak, beliau itu cukup ninggal ke pecis. Nah ditaruh di meja gini, santri sudah tidak berani macam-macam. Padahal apa? Hanya ada pecis. Karena apa? Santri merasakan kehadiran Pak Kiai. Ngapunten mungkin Bu Penewar ninggali nopo. Mendo kelingan itu lho Bu. Mobilnya nggak ada. Jebule Bu Panewu ada. Wis do. Nah, jebule Bu Panewu mobilnya dibeto sanese to nggih. Nek Bu Panewu lenggah teng mriki. Nah, pegawai kok ngaten niku tipe enten kok nopo Bu nggih. Wah, kok mobilnya kok ono. Wah, berarti Bu Panewu lenggah. Nah, ora ono. Oh, berarti Bu Panewu tindakan. Jebule mobilnya tek teng bengkel, Bu Panewu teng mriki. Nah, berarti napa niku harusnya apa? Entah ada yang ditinggalkan atau enggak, tetap merasakan adanya pengawasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atasan kita enggak akan bisa mengawasi kita full ya, enggak akan bisa. Tapi kalau orang zikrullah, insya Allah dia akan amanah. Jadi pegawai yang sesuai ekspektasi. Ini akhir bulan, teng Kemenak niku akhir bulan Bu. Jadi kalau di Kemenak Banten niku per bulan Bu, SKP niku Bu. SKP. Tanggal-tanggal ngeten iki sudah mulai ya niku gawe laporan kanca-kanca niku Bu. Wis kula tagihi pokoke wong 15 ngono nggih. Kawa itu SKP tiap bulan. Nek ora apik ya di bawah ekspektasi. Nek di bawah ekspektasi gajinya dikurangi 50%. Tunjangannya ya, tunjangannya dikurangi 50%. Kalau di bawah ekspektasi. Itu mendo tambah niat Bu, lembut gawe tambah serius ya. Soalnya sudah BBM itu tiap bulan laporan ya. Monggo ya. Ya sama ya. Kita punya suami, punya istri pun kadang-kadang ada yang sesuai ekspektasi. Terus saya nek jenengan kira-kira pasangannya pun sesuai ekspektasi nopo di bawah ekspektasi Bapak Ibu. Nah, ini Pak Lurah langsung. Ya pokoknya disyukuri sesuai ekspektasi. Alhamdulillah. Sak rupa-rupane, sak eneng-enenge disyukuri alhamdulillah. Ketoke jarang sing muni di atas ekspektasi gitu kan. Oh, ya dereng nikah ya. Barangkali teman-teman, ini ada yang belum nikah?
Ya, kita doakan semoga cepat nikah yang belum nikah. Allahumma amin. Ya, jadi sholat itu tujuan apa? Zikrullah. Nah, kemudian ada efek samping dari sholat, kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wala dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Surat Al-Ankabut. Ankabut itu apa Pak Ibu? Onggo-onggo ya Pak. Laba-laba, spider ya. Jadi Ankabut karena ada rumah yang rapuh namanya rumah laba-laba. Ayat 45 ya. Utslu, bacalah ma apa yang uhiya telah diwahyukan ilaika kepadamu minal kitab dari Alkitab Al-Qur'an. Wa aqim, dirikan olehmu. Bapak Ibu ya, kalau qoma itu berdiri, qoma yaqumu qiyaman. Kalau aqama yuqimu, mendirikan. Berarti apa? Butuh objek. Aqim, aqama yuqimu, perintahnya aqim, dirikan olehmu. Awake dhewe kon ngedeke, sing dideke jenenge salat. Berarti apa? Objeknya adalah salat. Kenapa? Inna sholata, sesungguhnya salat itu tanha, bisa mencegah, melarang, menghindarkan pelakunya anil fahsya wal mungkar, perilaku yang kotor, jorok, jelek, wal mungkar, dan juga yang mungkar. Kenapa sholat bisa menjauhkan dari fahsya wal mungkar? Karena orang itu kalau sudah sholat ada namanya zikrullah, kelingan karo Gusti Allah. Jane yo pengen ngantemi Pak, ning gandeng eling karo Gusti Allah rasido ngantemi. Jane yo pengen ngrenengi santek-enteke to nggih, ghibah sampai tuntas ya. Tapi kan eling karo Gusti Allah. Jane yo pengen bolos, ini gandeng eling karo Gusti Allah rasido bolos. Namanya apa? Ada efek ketika orang sholat. Nah, bangsa kita tentu luar biasa kalau kemudian orang bisa menjiwai dari sholat ini. Nah, berikutnya dari surah Al-Baqarah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis sabri was salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Bapak Ibu, kita itu kan lemah, hidup kita juga sebentar, ampuh niku nggak lama. Makanya kemudian tahap-tahap kita, ini usia-usia kita kayak gini, saya yakin rata-rata 30 tahun ke atas rata-rata. Yo ada yang 20 tahun, ada yang 20 tahun enggak? Yo yang kudung biru ya, ini 20 tahun ya. Mbak Ana berapa tahun? Wah maaf ini nanya-nanya, gak usah deh, gak usah nanya usia ya, kan baru 17 ya. Soalnya tonggo kulo nih Bu, di wong saking beduan, pleret, tonggo, dikonco, maka saya berani nanya, nggih, pun tak darai pilih-pilih ya karena wis konco tonggo. Wong beduan pleret oleh wong pundong, terus manggon ning pundong.
Alhamdulillah, yo kepethuk ning kene lho iki. Ketemu tanggane dewe wasta'inu. Maka karena kita lemah, itu kita oleh Allah disuruh namanya isti'anah. Ista'ana yasta'inu isti'anatan. Permohonan tolong, minta bantuan kepada Allah Ta'ala. Karena kita kekuatannya tidak lama. Nanti lama-lama kita pun juga akan pensiun. Hari ini teman kami sekantor ada yang hari terakhir mengabdi di Kementerian Agama, pensiun. Ya, kemarin di sini juga ya ada penyambutan atau pelepasan ya Pak Edi dan kawan-kawan. Ini juga sudah mau ada yang pindah, ada yang pensiun, purna. Ya berarti kerja itu tidak selamanya. Bapak Kepala Sekolah, bahkan Pak Lurah, bahkan semuanya lah ya, kita tuh nggak lama. Nih, Pak Singgih ini masih lama. Gitu Pak Singgih. 3 tahun. Oh 3 bulan, Masya Allah ya. Jebule yo ono saat finishnya Pak ya. Insya Allah nanti soalnya sebenarnya tetap semangat ya kita semuanya. Semangat ngingu lele. Nanti bulan November panen raya lele di Pundong. Ya, yang menginisiasi Pak Sige, insya Allah ya. Semoga sehat-sehat lelenya ya. Amin ya. Lelenya dijak ngaji Pak men. Men udah senang ya. Ya insya Allah ya. Maka kita perlu namanya isti'anah, minta tolong kepada Allah Ta'ala. Nyuwun sehat, men iso ibadah. Ada doa yang sebaiknya kita lantunkan ya. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kalau doa untuk sendiri, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Untuk sekalian mendoakan keluarga kita, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Men gelem ibadah, men dadi wong apik, eling Gusti Allah, minta tolong kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai kita itu dilepaskan dari bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah berarti nopo kita ikhtiar, semua itu butuh kesabaran, apalagi ibadah. Sholat butuh kesabaran, puasa butuh kesabaran, umroh butuh kesabaran, haji butuh kesabaran, birrul walidain, kita membantu orang tua kita, melayani orang tua kita juga butuh kesabaran. Sholat niku enteng nopo abot apa Ibu? Pripun Bu, enteng nopo abot sholat niku? Tepat waktu. Aurat le tepat waktu. Nah, berusaha nggih aurat. Jane sholat niku enteng Bu. Nek setahun pisan. Nah gitu, lapangan niku kebak mboten? Kebak, masjid kebak mboten? Soale setahun pisan. Ning jebule salat niku tiap hari, bahkan 5 kali sehari semalam, itu pun diminta berjamaah dan syukur diikhtiarkan bisa di masjid. Subuh wau, jane nek jenengane kon milih terus turu napa pilih tangi salat apa Ibu? Nek kon milih lho. Pripun? Bu Yani, pilih sare napa pilih salat Bu Yani? Pilih salat nggih. Jadi luar biasa. Jane nek kon milih turu nek kula Bu. Nggih mboten. Ning jebule ora kon milih kowe kon temandang. Nggih kon salat. Najan rada ngantuk-ngantuk pokoke bismillah, wudu, mangkat. Nggih, insya Allah. Mumpung isih iso salat. Besok kalau kita sudah mati rasa salat. Nek wis mati rasa ngaji, ra ono pengajian. Mbok Jumat pagi enggak bakal ikut kita kalau sudah meninggal dunia. Wonten saya digotong. Ke kuburan ayo lek ngaji sikit enggak ada. Pokoknya wis mati bebas. Rasa salat, rasa zakat, rasa poso. Maka ibadah itu ada yang jangka pendek, namanya sholat, puasa, zikir.
kita itu bisa sholat karena masih hidup. Nek wis mati rasa sholat. Tapi ternyata ada ibadah yang tetap bisa kita kerjakan walaupun kita sudah meninggal dunia. Namanya orang cerdas menyiapkan ibadah jangka pendek dan juga jangka panjang. Jumat kemarin ada warga Piring yang wakaf tanah 760 meter. Kalau 1 meter harganya 1 juta, berarti dia telah wakaf infak 760 juta. Makanya wakaf tanah dan lain-lain itu pahalanya mengalir sampai kapanpun, sampai hari kiamat, walaupun orangnya sudah meninggal dunia. Ada yang infak 760 miliar juta hari ini. Oke semene kulo amati Bu Yani anggere ngumumke teng grup ora ono kok sak yuta. Gitu Bu. Itu berkali-kali pengajian, ternyata Pak, oke semene itu tuh tidak pernah terkumpul 1 juta. Maka ada orang kok bisa infak 760 juta, itu luar biasa. Maka oleh Allah di bank-bank ganjaran tetap dapat pahala. Nanti untuk pendidikan. Juga kemarin juga ada yang dari warga Watu. Hari Jumat kemarin 2 orang yang wakaf. Itu 300 dikit meter gitu Pak. Itu juga luar biasa untuk pengembangan MI di Watu itu. Jadi kalau kita tuh berpikir rodok cerdas, ini ibadah yang kepenak Bapak Ibu. Dititipkan di lembaga pendidikan, ditetapkan tempat ibadah, kita tidur dapat kiriman pahala. Wis meninggal isih oleh kiriman ganjaran. Ibadah jangka panjang. Ini luar biasa. Wakaf bisa wakaf apa namanya sodakotin jariyatin tanah. Ada juga wakaf produktif. Di Seloharjo di Blari belum lama ada yang wakaf juga tanah pertanian. Hasilnya itu untuk kepentingan pendidikan. Luar biasa Bapak Ibu. Nek jenengan gadah sawah sahektar. Omae mengkur 200 meter gitu. Nah, kalau ini tapi kalau bisa tuh luar biasa. Makanya di tetangga saya ada orang yang hobinya wakaf, orang kaya. Belum lama wakaf 2000 meter. 2000 meter itu Pak, di sana itu yang di depan dekat-dekat KUD itu, Utara Bali sampai Utara, 1 meter kira-kira 3 juta harganya. Mangku dalan gede. Bisa dibayangkan. Nek wakaf kok 2000 meter, kayak sak meter 3 yuto, berarti berapa miliar? 6 miliar. Terbayang nggak Pak, kita kok infak 6 miliar? Nah, gajinya buatan cukup dihitung ikut awal akhir, ora ono 6 miliar. Apa yang nglumpuke 6 miliar, nglumpuke sak miliar kita rada gede-gede to nggih. Mulane iki pahalanya besar sekali ya. Jadi wakaf itu strategis dan luar biasa. Yes, pokoknya nek ora ono 1000 meter ya sak meter ya. Ning kampung ono urunan ayo do wakaf ya kita 0,5 meter, 1 meter enggak apa-apa. Jenenge sesuai kemampuan. Nek pancen banyak ki ya ndoke gede memang Bu. Nek semut ya mung cilik. Nek sing penting ngendok. Gitu bertelur to nggih. Jangan sampai wong semut kok telurnya kaya banyak ya ora iso ora kuat meledak. Nah, berarti apa? Kita minta tolong kepada Allah agar bisa beribadah, bisa beramal jangka pendek maupun jangka panjang ya. Strategi sedekatin jariyatin. Au ilmin yuntafamu bihi ya, juga bisa ilmu ya Bapak Ibu guru monggo ikhtiar tenanan limulang bismillah diikhlaskan betul agar nanti ilmunya bermanfaat bagi para siswa. Bapak-bapak, ibu-ibu penyuluh itu luar biasa pahalanya. Diikhtiarkan betul, dikonsep betul untuk mencerahkan masyarakat. Entah itu penyuluh agama, penyuluh KB, penyuluh pertanian, penyuluh apapun, kalau diikhtiari bismillah untuk transfer ilmu kepada orang bermanfaat luar biasa jangka panjang. Bapak-bapak penyuluh pertanian, ibu-ibu kan luar biasa Pak. Mendo gelem nandur. Lahan kita masih banyak, nganggur kosong. Tandur-tandur ini insya Allah bisa urip. Bak-bak yang kosong-kosong pun masih bisa ditanami
ikan. Kalau kurang paham bisa konsultasi sama Pak Singgih. Pokoknya urusan lele. Pak Singgih. Nah, berarti apa? Kita ikhtiar. Nah, itu ilmu yang bermanfaat. Sekarang lebih mudah Pak Ibu ya. Ilmu bermanfaat itu lebih mudah, nanti kita transfernya ya, ada internet tuh ya. Ada bisa upload berbagai macam tayangan ya. Baik, sekarang teknisnya ya. Jadi untuk khusyuk sholat itu ada ikhtiar lahiriah, ada ikhtiar batiniyah. Bagaimana kalau lahiriah? Sholat itu kan ibadah yang sudah pakem. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Kanjeng Nabi paring dawuh ngaten niku. Sholat itu hanya niru, tidak boleh inovasi. Iya. Inovasi dalam hal sholat namanya bid'ah. Bid'ah ini apa? Inovasi, bikin cara baru, cara sholat nggak boleh. Nambah cara gerakan nggak boleh, mengurangi nggak boleh, ataupun bacaan kok dikarang-karang itu juga tidak boleh. Apalagi sholat kok pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Indonesia. Karena apa? Dawuh Nabi, sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Enten sepun nate pirsa Kanjeng Nabi sholat. Nah, nek pas zaman sahabat kon mirsani Kanjeng Nabi. Terus sahabat cerita, Kanjeng Nabi niku salate ngene lho. Ning angkat tangan semene lho, nek sujud ngene lho. Kita tinggal baca, ditirukan. Sing diwaca iki lho. Rasa angel-angel. Dan nanti setelah ikhtiar itu kita ikhtiar batiniyah. Men orang ngambiang-ngambiang, sing paling pokok kita itu paham apa yang kita ucapkan. Maknane sholat itu ya bacaan, kan nggak banyak Bapak Ibu. Mulai dari takbir sampai salam itu nggak banyak. Tapi rata-rata orang tidak ikhtiar memahami apa yang dibaca. Gandeng wis apal bianter. Kan apal, lemoco yo apal, gerakannya yo apal, akhirnya banter, tidak menikmati. Nanti pokoknya dinikmati, kita ikhtiar memahami bacaan sholat satu-satu, sedino diapalke siji dimaknai. Wo bacaan sujud, wo saiki bacaan ruku, wo bacaan tahiyat diapalke plus dimaknani. Insya Allah kita akan bisa lebih khusyuk. Men orang gerambiang-gerambiang. Panggil Allahu Akbar kelingan gawean, gitu. Allahu Akbar engko arep ngunduh pengajian. Seneke apa, letu kuning ngendi, cacahe pira, sing legi apa, sing kasih napa. Lah ra sida salat, nggih. Maka ada yang batiniyah, ada yang lahiriah. Nah, sekarang ini hadis-hadisnya beberapa terkait dengan bagaimana ikhtiar kita bisa khusyuk ya, salat ya. Kita baca ya Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yusalliya ar-rajulu mukhtasiran muttafaqun alaih wal lafdhu li muslimin wa ma'nahu an yaj'ala yadahu ala khasiratihi. Ini bagaimana Abu Hurairah merekam apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi, yang disabdakan Kanjeng Nabi. Jadi para sahabat niku nek Kanjeng Nabi nindakake napa niku dieling-eling. Oh mbiyen Nabi ngaten iki diajarke karo kancane, karo para putra-putrane sama santri-santrinya. Abu Hurairah matur ngeten, naha niku ngelarang. Melarang sinten Rasulullah Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi melarang ayyusolliya yento salat sapa ar-rajulu wong. Jadi wong ya, rajulun muhtasiron dalam keadaan ikhtisar. Napa niku? Dimaknai niki wa maknahu ayyaj'ala yadahu ndadekake tangane ala khasirati ing bangkeane.
Pertama, untuk bisa khusyuk sholat, gerakannya harus sesuai standar yang ditetapkan oleh Kanjeng Nabi. Gerakannya tidak boleh inovasi. Ngangkat tangan silahkan. Bab sholat, Bapak Ibu, hadisnya banyak, dimungkinkan ada perbedaan. Tapi semua sama sholat zuhur, asar, maghrib. Zuhur 4 rakaat, hanya beda teknis dikit-dikit. Karena apa? Hadisnya banyak. Bacaan bisa variatif, monggo. Gerakan bisa variasi kalau ada variasinya. Umpamanya ngangkat tangan, bisa hazwa mangkibaihi, sejajar dengan pundak. Atau furu'a udhunaihi, dengan telinga, monggo. Tangannya dihadapkan ke kiblat, bukan diginikan, ya, monggo, diangkat sesuai dengan jenengan biasa semene yo monggo, semene yo monggo. Sing penting jangan bikin cara baru. Gandeng jenengan iku yo pencak silat. Wow. Mawar mekar menyongsong matahari. Jurus to nggih? Wah. Ora perlu biasa mau diangkat oke ya. Jadi mawar mekar menyongsong matahari. Diangkat, Allahu Akbar, dihadapkan ke kiblat. Tangannya, telapaknya dihadapkan ke kiblat. Ngajari fisik luwih gampang mbangane ngajari ati. Mulih mengko iso ngangkat ngene, iso angkat ngene, ya. Karena apa? Ini kan lahiriah. Boten kok Allahu Akbar. Ini Kak nablek kuping, iwa tengen ya. Jadi dihadapkan ke kiblat. Itu teknis. Ya, kayak gini lahiriah bisa dipelajari. Allahu Akbar. Gerakan-gerakan rukuk silahkan, sujud silahkan. Ada kaidahnya masing-masing. Sampai nanti iktidal juga silahkan. Yang penting tumak ninah. Tumaknya itu apa? Berhenti sebentar. Di setiap stasiun ruko, nikmati ruko, agek moco Allahu Akbar. Seren bisa baca Subhana Rabbiyal Azim. Ada yang Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Ada yang Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdikallahumma ufirli. Ada yang Subuhun Quddus Rabbul Malaikati Warruh, monggo. Semua ada hadisnya, ada dasarnya sahih. Kalau soal beda nggak usah jadi perkara. Beda bacaan doa kok rame. Wong kita itu dengan yang non muslim secara rukun loh. Mosok karo wong Islam sedulure dhewe padha RT mung kono maca subhana rabbiyal azim, kene maca subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma kok rame iki enggak cocok. Ngidul sithik kita ketemu GKJ, Gereja Kristen Jawa. Kalau sithik ning Baran ana GKMI, Gereja Kristen Muria Indonesia. Ngulon ngidul terus ngetan ning Tambran ana Gereja Santo Lukas. Kita rukun dengan mereka. Toleransi dengan mereka. Masa sesama orang Islam kok enggak rukun gara-gara sing kono oleh at-tahiyatu lillah. Ana sik wong niku anggere lafaz Allah niku njengek ngeten iki, Pak. At-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Jenengan yo enggak apa-apa. Kan aneh sih baru yang rata kan sik le ngadeg pisan asyhadu alla ilaha illallah aneh. Aneh sing lekasan enggak apa-apa ya. Ora ngene jenengan cekel cek meneng wae rasa rame itu ya enggak boleh ya. Jadi kalau variasi kita memaklumi ya, karena apa ini varian saja, hanya beda bacaan, doanya banyak. Doa itu banyak ya. Ada yang tadi ya, Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Ada yang Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila titik enten. Ada yang tambahi wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Ada yang tambahi inni wajjahtu. Jenengan apal kabeh mboten?
baca yang biasa sudah jenengan hafal, tidak perlu menyalahkan bacaan yang lain, tetap sedulur ya. Wah ini kayak anu sih, kayak beda ya. Ya, monggo lah ya. Jadi kita toleransi. Ini sing at-tahiyyatu lillah wassalawatu watthayyib. Ada yang at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Ada yang at-tahiyyatu lillah az-zakiyatu lillah. Itu macam-macam ya. Ada sandarannya semua, saling toleransi. Men khusuk. Nah, ringkas mawon berikutnya udah mau jam 9 ya. Yang 240 kalau hidangan sudah siap makan dulu. Jangan sampai kita terganggu oleh makanan. Lebih baik makan ingat sholat daripada sholat ingat makan. Ini mboten Bu. Pokoknya wis siap mangan ki yo dahar dulu ndak kalian. Oh, ndak malah kelingan aku mau kayak gue oman apa? Oman apa ora? Allahu Akbar. Wah, tak degek kene kono iki ku aman apa ora? Pokoke nek wis siap darat makan dulu. 241 itu jangan banyak gerakan yang tidak perlu. Jadi kalau sujud barangkali kotor nggak usah diusap berkali-kali. Dulu kan belum karpet, belum kayak sekarang. Jadi kalau sekiranya kotor nggak usah diusap. Kalaupun diusap sekali mawon, berarti apa? Tidak boleh banyak gerakan. Wong sholat kok tangannya ke obah wae. Dising benake katok, dising benake sarung iki kayak ngopo ya kan ya. Bonowo bareng ngarit kayak rong adus ya kan ya. Gatel. Nggih. Ibu-ibu luar biasa nggih. Nyanyi nambangan, nyanyi niku rak lewat jembatan layang nggo damen apa Bapak Ibu? Nggih. Sing ora tau liwat iku liwat ra nggawa apa-apa wae mikir to nggih. Nah, kok ngajenane kok nggo damen wis santai mawon. Sret. Nggih mboten Pak. Biasa gitu nggih. Nah, lajeng berikutnya 243 itu enggak banyak menoleh ya. Dengan terganggu. Ada juga orang itu sholat ada wong kok mengo. Dia sholat, ada orang datang klorek kok mengo lah itu namanya terganggu. Enggak boleh ya. Juga kemudian yang 246 hindarkan dari tulisan atau gambar-gambar yang mengganggu. Kaos yang tidak kondusif bacaannya ya. Jadi kan nomor ini gaya tulisan kan apa Pak aneh-aneh. Di At-Taqwa sana itu saya ngisi ngaji di sana itu Pak disediakan rompi sholat. Jadi teman-teman yang barangkali bajunya itu aneh-aneh bacaannya itu pakai rompi sehingga nggak mengganggu belakangnya. Ya. Cahnom tulisi tetap menyerah jangan semangat. Walah. Iya ono Pak ono iki wong ki ya ono jebule ya. Belum gambar-gambar ini biar kan parpol, oke. Ini tidak ada anggota dewan, nggak ada pejabat yang kampanye ini, Pak Bupati dan lain-lain. Jadi kan lanjutkan kan dulu kadang nggih kaos lho Pak, nggih. Allahu Akbar, lanjutkan. Ya sampai assalamualaikum tadi ya kan ya. Ya termasuk sarung ya, kalau kita pakai sarung itu diikhtiarkan yang ada mereknya ditaruh di atas, jangan ditaruh di bawah. Kayak ke tengah-tengah nengisor. Allahu Akbar. Apa? Apa atlas, apa gajah duduk, apa lah ya itu ya. Apa wadimo dan lain-lain ya maaf ya sebut merek ya. Itu diikhtiarkan ditaruh dia. Kecuali nek ono sarung niku disablon ngisor dhuwur, Pak. Jadi liar mengkono angel oke. Jadi ada juga. Ya ini. Kemudian yang ke-248 itu jangan melihat ke atas. Jadi lihat ke maudhi'is sujud. Walaupun ada juga nanti di mazhab yang menghadap ke kiblat, jadi ke depan. Maka di depan kayak mazhab Maliki itu apa? Melihat syatrul Masjidil Haram. Kalau yang lain itu ila maudhi'is sujud, ke tempat sujud. Uraman delok dhuwur-dhuwur. Jenengan tindak teng Masjid Syekh Zayed malah delok dhuwur iki sing gawe sapa adalah itu dengan yo jenengan wah karena baru pertama kali ya ini jenengan teng Al Aqsa Klaten wis delok masjid kok dhuwure semene gek ning gawe kepiye. Terus nggak boleh nih ya la sholata bi hadrati ta'am wala huwa yudafihu al akhbasan ya terakhir itu ya. Diikhtiarkan jangan ngampet, ngampet jalan depan, apa ngampet jalan belakang. Ikhtiarkan.
Apalagi nek pun sepuh niku biasanya ondro dile rada le menahan angel harus beres dulu. Wis diampet-ampet kok ya jebule iki keluar lah itu. Eman-eman Bu. Wis arep salam lho ya to nggih. Kok ya metu lah niku wis marai ngawan dari awal ya. Baik ya. Karena sudah jam 9 ya, saya percepat. Barangkali ada yang mau tanyakan Bapak Ibu? Ya, nanti lain waktu bisa kita sambung, semoga manfaat. Nanti bisa dilihat di YouTube Bapak Ibu ya. Ini di syuting nih sama Mas Asrofi. Jadi nanti dibuka channel KUA Undong. Nah, le ngaji apa? Kemarin yang di SD Pak Ngajila sudah ada ya. Dilihat juga saya ngaji di sana direkam. Mendinggo Jariah, kita ngaji bersama-sama. Najanto wis meninggal dunia iso ngaji. Insya Allah. Kalau Anda pergi ke Madinah, jangan lupa ke makam Nabi. Kalau ada kata yang salah, jangan simpan di dalam hati. Cendrawasih Burung Papua, terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas ilmu yang disampaikan. Baik ahli lanjut pada kajian ini. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mau sampaikan infak hari ini terkumpul 526.000. Nggih. Saldo